cara menginstal Laravel di Windows. Untuk membuat aplikasi Laravel, ada beberapa hal yang dibutuhkan supaya proses install Laravel berhasil. Yang pertama yaitu harus ada PHP, Composer, dan Laravel installer. Nah, untuk PHP itu sudah download di SAM, dan untuk versi PHP-nya pastikan minimal yang versi 8.2 yang ini. Kalau pakai SAM berarti download SAM yang ini. Karena untuk Laravel versi 12 itu versi PHP paling minimal yang dibutuhkan itu versi 8.2. Cara ngeceknya bisa php minv. Nah, kalau php minv nggak bisa dijalanin, itu buka file explorer, cari lokasi penginstalan SAM, cari sini C, SAM, lalu masuk ke PHP. Nah, ini kita copy alamatnya, lalu ke pencarian Windows, ketikkan environment variable. Nah, pilih edit the system environment variable. Pilih environment variable. Nah, pada path kita tambahkan tadi yang SAM PHP. Dan sini udah ada. Nah, ini di sistem variabel juga tambahkan path. Tambahkan sini. Kalau sudah, pilih OK, OK, OK. Lalu terminalnya close lagi, atau CMD-nya close, buka lagi. Nah, seharusnya sudah bisa mengecek versi PHP. PHP minv. Nah, paling minimal itu PHP versi 8.2. Paling minimal. Nah, yang kedua, itu yang dibutuhkan adalah Composer. Nah, untuk download Composer, bisa pilih yang Composer strip setup.exe. Ini download aja file exe-nya. Download. Ini ada. Kalau sudah selesai, tinggal double klik untuk install Composer. Pilih install for all user, pilih yes. Ini pilih next. Ini sudah benar PHP-nya. Next, next, dan pilih install. Pilih next, finish. Sudah. PHP sudah, Composer sudah. Selanjutnya adalah Laravel installer. Untuk menginstal Laravel installer, itu perintahnya Composer global require Laravel /installer. Ini terminal close dulu. Buka lagi terminal. Ini bebas ya, bisa pakai Windows PowerShell 1, CMD, Gitbase, PowerShell 7, ataupun yang lainnya. Kalau misalnya di Mac itu ada ZSH. Tadi proses untuk mengecek apakah Composer sudah berhasil diinstal itu harusnya bisa mengetikkan perintah Composer minv. Nah, ini kalau muncul seperti ini, Composer berhasil diinstal.
komposernya versi 288, PHP-nya versi 8.2. Selanjutnya itu menginstal Laravel installer, perintahnya composer global require Laravel/installer. Nah, kalau sudah, seharusnya di sini bisa ngetikkan Laravel min-v. Laravel installer versi 5.14.2. PHP sudah, komposer sudah, Laravel installer sudah. Selain itu, kamu harus menginstal Node.js dan npm ataupun ban. Jadi kita bisa mengcompile aplikasi frontend asset. Nah, ini sebagai tambahan untuk melakukan compiling aset frontend, itu kita perlu menginstal Node.js dan juga npm. Untuk install Node.js-nya, pergi ke website Node.js, pilih download, ini pilih yang LTS, long term support, lalu pilih yang Windows installer. Nah, sudah, tinggal double klik aja. Pilih next, checklist, next, pilih lokasi penginstalan, next, install. Pilih yes. Nah, kalau sudah, pilih finish. PHP sudah. Dan untuk ngecek apakah Node.js berhasil diinstal, buka terminal atau cmd, ketikkan perintah node min-v. Nah, kalau muncul versinya berarti sudah terinstall Node.js. npm min-v. Nah, untuk npm-nya juga sudah terinstall. Selanjutnya adalah untuk menginstal aplikasi Laravel-nya. Jadi perintahnya Laravel new, lalu diikuti folder aplikasinya. Kita buka VS Code atau pakai terminal juga boleh. Cuma pastikan harus tahu di mana kita menjalankan perintahnya. Tapi biar lebih mudah, buka aja VS Code-nya.
lalu buka folder yang bisa digunakan untuk praktikum. Misal perintahnya Ctrl K O, pilih ini, select, kita buka terminal, Ctrl J. Nah, untuk menginstal Laravel itu perintahnya Laravel new, diikuti nama foldernya. Misal nama foldernya my app. Nah, nanti pada pada folder praktikum PP Web 2 nanti bakal dibuatkan folder my app oleh Laravel, dan di dalamnya bakal diisi oleh seluruh framework Laravel. Kita coba enter. Oops, command not found. Ini close dulu, berarti belum kedetek. Buka lagi. Buka terminal lagi. Laravel new my app. Nah, nanti bakal muncul opsi. Yang pertama itu opsi untuk starter kit. Starter kit ini apa? Jadi starter kit itu misal kita ingin menggunakan Laravel dan juga dalamnya terdapat React.js. Nah, jadi itu ibarat tuh nah ini. Oke. Jadi misal kita di Laravelnya tuh butuh React.js atau butuh Vue.js atau butuh Livewire. Nah, kita bisa pilih itu. Misalnya kita mau sama React, berarti sini nanti pilih React. Nanti di aplikasi My App-nya itu dalamnya juga terdapat React.js. Tapi di sini kita pilih non saja. Tanpa starter kit. Untuk unit testnya kita pilih PHP unit. Dan tunggu proses download sampai selesai. Nanti akan dibuatkan folder My App.
nanti kalau sudah tuh bakal muncul opsi milih database yang akan digunakan. Nah, praktikum kali ini itu menggunakan MySQL. Jadi pilih MySQL, ketik MySQL. Nah, kamu ingin menjalankan di full database migration. Nah, ini kita pilih no dulu. Kalau ingin pilih yes, pastikan MySQL-nya sedang berjalan. Karena migration di sini itu maksudnya adalah Laravel akan membuatkan database dengan nama Laravel, dan juga akan membuatkan tiga tabel ini. Akan membuatkan tabel user, nah tabel user, tabel case, dan tabel jobs. Di sini kita pilih no terlebih dahulu. Nah, kamu yang menjalankan npm install dan npm run build. Nah, di sini kita pilih yes. Kalau pilih yes, nanti dia akan mendownload semua dependensi yang dibutuhkan Nah, sudah selesai. Nah, yang perintah ini, misalnya run build, itu dia akan mendownload semua dependensi dari package.json. My package.json. Nah, ini dependensi ini. Dan akan menghasilkan folder node modules. Kalau yang ini database migration, itu Laravel akan membuatkan database jika belum ada. Nah, database ini dengan nama myapp, dan juga dia akan membuatkan tabel-tabel ini. Tabel ini users, case, dan juga jobs. Nah, untuk menjalankannya sini udah ada petunjuknya. Kita masuk ke folder myapp terlebih dahulu, cd myapp, dan jalankan composer rundev. Composer rundev. Nah, sudah berjalan di http 127.0.1 atau localhost dengan port 8000. Ini caranya, kursornya rem ke sini, bisa klik follow link, ataupun tombol kontrol ditekan dan klik.
Control klik. Ini seharusnya bakal error. Nah, kenapa error? Kita lihat pesan errornya. Unknown database my app connection di MySQL. Nah, ini karena MySQL-nya belum dijalankan. Nah, kita jalankan MySQL terlebih dahulu. Untuk Apache itu untuk Apache itu sebenarnya opsional. Apache perlu dijalankan kalau ingin menggunakan PHP MyAdmin. Tapi untuk Laravel, Apache itu sebenarnya nggak perlu, web server itu nggak perlu, karena di Laravel itu menggunakan server dari bawaan PHP. Nah, kalau sudah dijalankan, ini kita stop dulu. Kita akan jalankan PHP Artisan Migrate. Belum ada ya. Ya, jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, bakal muncul ini. Database my app tadi belum ada. Apakah ingin dibuatkan? Kita pilih yes. Nah, nanti dia akan membuatkan database my app dan juga 3 tabel ini. Coba cek lagi. Nah, ternyata banyak tabelnya. Tabel search, jobs, catch. Nah, udah. Ini kita saja. Nah, kita jalankan lagi Laravelnya, Composer, Run, Dev. Udah, kita buka di browsernya, refresh. Seharusnya sudah tidak ada error. Nah, ini ada tampilan awal dari framework Laravel versi 12. Ini halaman ini juga sama aja kayak halaman http://localhost-2 8000. Sama aja. Nah, ini kita stop dulu. Clear. Sebelum
melakukan perintah tadi penginstalan Laravel kayak Laravel new my app, itu ada ekstensi PHP yang perlu diaktifkan terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya, klik sum, pilih pada baris Apache itu pilih config, klik PHP titik ini. Nah, ini kita scroll. Nah, sampai extension kita cari. Nah, zip ini seharusnya di depannya titik koma. Nah, untuk mengaktifkan ekstensinya, kita hapus titik komanya dan save. Atau bisa juga seperti ini. Buka file explorer, masuk ke folder sum, php, cari file php.ini. Nah, kalau tulisan cuma php doang, itu seharusnya ada di klik kanan, properties, itu. Properties lalu pilih view. Nah, ini checklist file name extension. Supaya ekstensi filenya kelihatan. Kalau ini nggak ada checklist, cuma PHP doang. Ini checklist, muncul PHP titik ini. Nah, PHP titik ini, klik kanan, open with code. Langsung terminalnya, kita cari zip. Nah, ini zip. Titik komanya yang di depan, itu perlu dihapus. Dihapus, lalu save. Dihapus, save. Lalu close. Nah, kalau ekstensi zip sudah diaktifkan, seharusnya perintah Laravel new my app ini tidak ada error. Nah, selain menginstal framework Laravel menggunakan perintah Laravel new diikuti nama folder projectnya, kita bisa juga menggunakan Composer secara langsung. Perintahnya adalah Composer create project Laravel diikuti nama foldernya. Misal my app 2. Bedanya apa? Sebenarnya sama aja. Yang membedakan pada Laravel new itu lebih interaktif. Seperti tadi ada opsi starter kit, ada opsi koneksi database-nya mau pakai apa, ada bisa pilih tadi jalan migration-nya, dan juga tadi ada opsi untuk install dependensi Node.js-nya. Nah, sedangkan Composer Create Project ini itu tidak interaktif. Perintah ini cuma langsung menjalankan Laravel-nya saja. Nggak ada opsi milih database, milih starter kit, itu nggak ada. Cuma secara isi sama saja. Ups, ini kita stop, ini ada kesalahan. Di double ya. Nah, ini kita lagi ada di folder my app. Nah, kita keluar dulu satu tingkat. cd. Nah, sampai tadi folder praktikum web 2. Kita Composer create project Laravel my app 2. Nah, app 2. Nah, dia kalau Composer create project tadi itu seharusnya
dia itu langsung menggunakan secara bawaan tidak menggunakan MySQL, nggak bisa milih. Jadi udah pasti otomatis menggunakan SQLite, database berbasis file. SQLite. Gimana misalnya kita install Laravel-nya pakai Composer create project tapi mau ganti, ya di file .env-nya tinggal ganti aja. Ini selalu jadi MySQL, ininya di uncomment, dan nama database-nya disesuaikan. Mau nama database-nya apa? Gitu. Nah, tuh. Dan juga pada Composer create project itu dia langsung menjalankan database migration tuh. Tidak ada opsi tadi milih jalankan migration-nya atau tidak. Ini langsung dijalankan. Jadi dia bakal membuatkan jalankan migration SQLite ini dan menghasilkan, nah ini database-nya berupa file. Untuk cara menjalankannya, kalau Composer create project itu kita masuk dulu ke foldernya cd myapp 2, jalankan php artisan serve, sama jalan juga di port 8000. Nah, sama aja tampilannya. Dan isinya juga kurang lebih sama. View. Stopnya Ctrl C.